Selamat pagi Pak Suyanto dan Bu Olive serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winely Rian Saifi Rahmadanti dari kelompok 4. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Audrey Stefani Sadaya dan Dian Novi Anggreni. Saya Audrey Stefani Sadaya dengan NRP 130119026. Pertama-tama akan menjelaskan tentang apa itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional sendiri merupakan kegiatan ataupun aktivitas jual beli hingga tukar-menukar yang umumnya dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lainnya untuk memperoleh profit atau laba yang didasari oleh kebutuhan dan tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan oleh negara terkait. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional ini ialah warga atau masyarakat sebagai pemilik dari perusahaan, pemilik dari organisasi perdagangan, hingga lembaga pemerintahan. Umumnya, kegiatan perdagangan antar negara ini telah memiliki prosedur maupun aturan-aturan yang telah disepakati dan berlaku secara internasional. Adapun pendorong dan manfaat dari terjadinya perdagangan internasional. Nah, pendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional ini yang pertama ialah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, karena didasari oleh kebebasan ekonomi yang membuat sebuah peluang untuk menambah kekayaan negara. Yang ketiga adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Nah, selanjutnya terdapat manfaat dari terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ialah mendatangkan devisa bagi negara-negara terkait. Kedua, meningkatkan hubungan persahabatan. Ketiga, kebutuhan yang tercukupi. 4, kegiatan produksi maksimal. 5, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terdapat pula teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional ini dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo yang dimulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antara dua negara dengan tanpa tembok pabean. Nah, Ricardo ini memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan teori dari perdagangan internasional. Walaupun suatu negara telah memiliki keunggulan absolut, tetapi apabila dilakukan perdagangan, maka akan tetap menguntungkan bagi kedua negara terkait. Nah, teori perdagangan internasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik yang terdiri dari teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Kemudian terdapat pula teori modern yang terdiri dari teori HO, teori siklus produk, serta teori skala ekonomis. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Novi Anggreni, NRP 130119069. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagian selanjutnya, yaitu gambaran teori keunggulan absolut. Belanda dan Indonesia memproduksi dua macam barang, yaitu kain dan TV, dengan tenaga kerja merupakan satu-satunya input untuk memproduksi kedua jenis barang tersebut. Indonesia mampu memproduksi maksimum 90 yard kain per pekerja dalam setahun jika semua pekerja yang ada di dalam negeri dipekerjakan di industri tekstil dan mampu memproduksi maksimum 60 unit TV per pekerja dalam setahun bila semua tenaga kerja digunakan untuk memproduksi TV. Rasio ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih baik dalam memproduksi kain daripada TV. Belanda hanya mampu memproduksi sebanyak 50 yard kain dan 100 unit TV per pekerja dalam setahun. Rasio ini menunjukkan bahwa Belanda lebih baik dalam memproduksi TV daripada kain.
Perbedaan harga ini merupakan kondisi utama untuk terjadinya perdagangan internasional. Bila harga dari jenis barang yang sama tidak berbeda antar negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional karena masing-masing negara tidak akan menikmati manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisis teori keunggulan absolut dalam teori perdagangan internasional. Seorang tokoh bernama Adam Smith pada tahun 1937 menjelaskan bahwa suatu negara akan bertambah kaya jika sejalan dengan peningkatan keterampilan dan efisiensi keterlibatan para tenaga kerja dan penduduk di negara tersebut dalam proses produksi. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut ketika negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi dengan negara lain. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisis teori keunggulan kooperatif dalam teori perdagangan internasional. Prinsip keunggulan kooperatif pertama, perdagangan antara negara dalam konsep Ricardo tidak melakukan tukar-menukar keunggulan daya kerja, tetapi pertukaran komoditas yang hasilkan. Sedangkan daya kerja secara implisit dianggap sebagai aset masing-masing negara. Kedua, dalam perdagangan internasional, setiap negara tidak bekerja sama dan tidak bekerja sama-sama, melainkan bersaing dengan menggunakan keunggulan kooperatif dan daya saing sebagai dasar perdagangan. Dengan kata lain, setiap negara bekerja sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri dan menganggap negara lain sebagai ancaman sekaligus peluang. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang gambaran teori keunggulan absolut. Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi tenaga kerja di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Filipina dalam produksi kemeja. Ini berarti Indonesia memiliki keunggulan kooperatif dalam produksi kemeja. Sedangkan tenaga kerja Filipina lebih efisiensi dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi sepatu. Ini berarti Filipina memiliki keunggulan kooperatif dalam produksi sepatu. Berdasarkan perbandingan tersebut, bila dilakukan perdagangan internasional, maka Indonesia akan mengkhususkan pada ekspor kemeja dan Filipina ekspor sepatu. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Filipina untuk kemeja dan sepatu, perdagangan internasional tetap bisa dilakukan dan saling menguntungkan keduanya, yaitu melalui pengkhususan di masing-masing negara jika ada perbedaan dalam tingkat efisiensi atau produktivitas tenaga kerja. Wabah COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor-impor. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Sinta Wijaya Kamdhani. Selamat sore, Bu Sinta. Bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di sektor perdagangan? Ya, kita melihat ya memang dampaknya sudah mulai terasa. Dan memang ini sudah dimulai dari sebenarnya kalau sektor pariwisata sudah dari awal ya, pada saat wabahnya sudah mulai ada di Tiongkok kan jelas pariwisata Indonesia 2,1 juta datang ke Indonesia ya berdampak sangat signifikan. Tapi kalau kita bicara dari perdagangan, mungkin kita mesti mulai ke manufacturing Indonesia ya. Karena kalau kita lihat manufacturing Indonesia itu kan menggunakan bahan baku dari Cina sangat besar. Nah, saya mungkin bisa share sedikit supply input produksi dari Wuhan dan Hubei. Jadi ini yang berdampak paling besar. Itu komoditi-komoditi seperti produk dan komponen elektronik, besi baja, mesin, plastik, ini semua tentu saja terkena dampaknya dan ini yang diimpor oleh Indonesia. Jadi kita melihat bahwa cukup signifikan kalau dari segi bahan baku itu bisa turun sampai saat ini kan sekitar 50% ya. Oke, Bu Sinta, saat ini pemerintah telah menyiapkan paket stimulus jilid 2 untuk menghadapi dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Dari pelaku usaha sendiri, sebetulnya stimulus seperti apa yang paling dibutuhkan untuk mensiasati situasi saat ini? Ya, jadi saya melihat dua hal. Pertama, tentu saja kalau insentif kita lihat ada fiskal dan non fiskal ya. Nah, mungkin kalau untuk fiskal kita bisa lihat memang tentu saja
pemerintah sekarang sedang mungkin mengevaluasi seperti kalau pariwisata, pajak hotel dan restoran bisa B-based misalnya ya. Terus kemudian ada konsiderasi apakah mungkin PPh 21 mau dikurangi. Nah ini semua mungkin bisa diperhatikan. Tapi mungkin yang penting kalau kita lihat saat ini adalah cash flow. Jadi yang sangat berdampak kan di cash flow. Nah kalau kita lihat di cash flow itu mungkin lebih bertanggung bagaimana perbankan bisa memberikan kebijakan apakah dengan suku bunga yang lebih rendah, suku bunga pinjaman, ataupun juga dengan restrukturisasi kredit bagi perusahaan-perusahaan yang saat ini juga berimbas ya terhadap apa yang terjadi dengan COVID-19 ini gitu. Oke, kita tunggu bagaimana langkah pemerintah untuk memberikan stimulus terutama untuk kemudian menggenjot perdagangan di Indonesia. Terima kasih Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Sinta Wijaya Kamdani telah bergabung bersama kami sore hari ini. Teori HO dijelaskan dengan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokwan. Kurva Isokos, kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kurva Isokwan, kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi, mikrokurva Isokos akan bersinggungan dengan kurva Isokwan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Harga labor di kedua negara cenderung sama. Barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula dengan barang B. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu. Perdagangan akan terjadi di antara kedua negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4.